Biru. Rabu Biru. Rabu Biru. Rabu Biru, restorasi gagasan baru. Menghadirkan bahasan aktual bersama narasumber yang kompeten. Dari ballroom kantor Nasdem Bubble, inilah program yang sangat dinanti. Rabu Biru. Rakyat bersatu, banyak ide baru. Ada apa di hari Rabu? Ada Nasdem, ada kamu. TPS di hari Rabu. Nasdem setia menunggu. Rabu biru, Rabu biru. Yang bersatu banyak ide baru. Ada apa hari Rabu? Hari Rabu, gagasan baru. 5 program Rabu biru, restorasi gagasan baru. Alam dan sosial terjaga, bebaslah untuk bicara. Berikan informasi. Rekrut EKTA baru. Ada apa di hari Rabu? Ada Nasdem, ada kamu. TPS di hari Rabu. Nasdem setia menunggu. Semuanya ikut bernyanyi ya. Kita lagu ini nyanyi bareng. Rabu biru, Rabu biru. Yang bersatu banyak ide baru. Ada apa hari Rabu? Hari Rabu, gagasan baru. 5 program Rabu biru, restorasi gagasan baru. Alam dan sosial terjaga, Bebaslah untuk bicara. berikan informasi. Rekrut EKTA baru. Ada apa di hari Rabu? Ada Nasdem, ada kamu. Ke TPS di hari Rabu. Nasdem setia menunggu. Rabu biru, Rabu biru. Yang bersatu
kita akan membahas tentang fenomena Gen Z ya Kak. Di Indonesia ini sangat-sangat menarik perhatian gitu. Nah ditelah juga secara mendalam baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Tidak jarang juga pasti generasi Gen Z di sini banyak yang bertanya-tanya. Kenapa sih mereka itu selalu menjadi objek kampanye gitu? Emang seberapa panas sih generasi Gen Z ini, betul nggak Kak? Nah, dibandingkan generasi-generasi lain. Nah, untuk itu sebelum kita memulai ada kalanya kita melihat video dari Nasdem Bubble berikut. Yuk, Ika tahu dah? Hampir 300.000 orang atau 23,14% penduduk di Bubble Duo masuk dalam generasi Gen Z. Jadi masuk dalam pemilu 2024 nih. Nah, Ika tahu nggak Gen Z itu apa? Tahu. Nah, Gen Z itu adalah orang yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Kalau sekarang umurnya tuh 11 sampai 26 tahun. Selain Gen Z, Ika tahu nggak generasi apa lagi yang lainnya? Tahu generasi boomer due lahirnya dari tahun 1955 sampai 1964. Sekitar umur 59 tahun sampai dengan 68 tahun. Kok kita Gen X dari tahun 1965 sampai 1980. Kalau saatnya umur dari 43 sampai 58 tahun. Kok kita yang milenialnya dari tahun 1981 sampai 1996, saatnya berumur 27 sampai 42 tahun. Nah, Ika Ika tahu kan masuk generasi mana? Ada apa di hari Rabu? Ada Nasdem, ada kamu. TPS di hari Rabu. Nasdem setia menunggu. Oke, baiklah itu dia dari video dari Nasdem Bubble. Mungkin narasumber kita ini lengkap ya, ada yang dari baby boomer, Pak Zainal. Mungkin ya dari baby boomer ya? Generasi baby boomer. Iya. Lalu ada Pak Tumanggor ini kira-kira masuk generasi mana Pak? Oh iya ya, oh kirain generasi Gen Z Pak. Waduh. Lalu ada Pak Anca, mungkin Pak Anca masuk dalam generasi mana nih Pak? Iya, milenial ya berarti ya. Oh milenial ini selalu kayak dibahas-bahas mulu nih. Kalau Kak Lisa nih masuk mana? Oh milenial ya, berarti ada yang kakak-kakak yang di ujung itu berarti masuk generasi Gen Z ya. Iya. Nah saya mau bertanya dulu nih dengan Pak Zainal selaku pengamat politik nih Kak. Kira-kira nih Pak, seberapa sebenarnya partisipasi dari generasi Gen Z ini Pak? Dan apa itu generasi Gen Z ini Pak? Kalau menurut Bapak nih sebagai baby boomer, kami persilakan Pak. Ya, kami sebagai generasi boomer itu generasi lahir tahun 60-an, kami ciri khasnya itu kekeluargaan, banyak saudara, tapi agak gatek. Nah, generasi Gen Z ini 3 generasi di bawah kami, alhamdulillah adik-adik mahasiswa, adik kita, adalah generasi yang lahir tahun 2000-an kurang lebih ya. Ciri khasnya itu menguasai IT, dan generasi Gen Z itu nggak akan bingung lagi dengan hoak-hoak. Kalau zaman kami lihat hoak itu stres, hoak apa enggak, lama. Tapi generasi Gen Z berapa menit udah tahu, oh ini hoak, ini enggak. Dan nanti generasi Gen Z lah paling penentu terbesar suara pemilu 2024. Karena Anda 55% kurang lebih suara pemilu di generasi Gen Z. Dan generasi Gen Z itu generasi yang mandiri, cuman ada kelemahannya katanya. Itu sebagian yang kurang peduli dengan politik negara. Tapi disinilah tantangannya, karena nanti generasi Anda lah yang akan paling besar menentukan siapa pemimpin masa depan, tapi nanti Anda lah yang akan menjadi pemimpin itu. Nah kalau untuk Karyo atau Kak Ade, bagaimana nih tanggapannya untuk partisipasi nih dari generasi Gen Z sendiri nih untuk pemilu 2024? Izin ya, Kak. Jadi kalau menurut Helen selaku mahasiswa bahwa bagaimana sih partisipasi sebagai generasi Z apalagi di masa sekarang dan di masa pemilu. Nah, menurut Helen benar kata Bapak tadi bahwa kekurangan dari generasi Z itu di mana mereka memiliki rasa individualisme yang tinggi dan juga rasa egoisme yang tinggi juga. Karena kenapa? Karena generasi Z itu identik dengan di mana mereka lahir di saat
teknologi itu sedang berkembangnya. Beda kalau milenial itu kan dimana baru mengenal yang namanya teknologi. Sedangkan generasi Z itu sudah mengenal, bahkan baru lahir saja mereka sudah dihadapi dengan teknologi. Nah terus dengan rasa teknologi itulah yang membangun rasa individualisme yang tinggi dan rasa ego yang tinggi tersebut. Sehingga membangun atau meningkatkan rasa ketidakpedulian atau kekurangan partisipasi dalam politik tersebut. Sehingga hal itulah penyebabnya Kak. Untuk Kak Rio sendiri bagaimana tanggapannya? Jalan-jalan ke Pulau Besar. Pulau Besar ada di selatan. Gedung Nasdem memanglah besar. Semoga bermanfaat untuk kemaslahatan. Waduh. Baik, nah sebagai Gen Z dan di sini banyak sekali rekan-rekan dari Gen Z yang hadir. Nah memang kita hari ini adalah pemegang saham, generasi Z ini pemegang saham ya dikatakan besar dalam penentuan arah politik dan Indonesia ke depan. Nah apalagi ya hari ini kita bukan hanya koar-koar bahwa masa depan itu punya kita, tapi hari ini masa depan itu punya kita. Kenapa? Karena saya melihat data yang disampaikan oleh KPU ketika merilis DPT bahwa generasi Z dan milenial itu adalah penyumbang suara terbanyak sekitar 56%. Nah itu membuktikan bahwa bagaimana hari ini kita harus berpartisipasi agar 5 tahun sekali itu bukan hanya perpindahan sirkulasi elit untuk melanjutkan rezimnya, tetapi juga perubahan sesuai yang Nasdem selalu genjorkan terkait dengan perubahan, restorasi. Nah itu mungkin bisa sejalan dengan pemikiran-pemikiran Gen Z karena kita sudah mulai politik dan bagaimana kita berpikir kritis. Nah oleh karena itu teman-teman, hari ini Gen Z kita bukan hanya sebagai objek untuk mencari suara, tapi kita juga harus berperan bagaimana menjaga pemilu ini dan juga bahkan menjadi subjek politik. Kita bisa terjun. Karena saya memiliki salah satu teman Pak, mantan ketua BEM. Dia terjun hari ini mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Itu kita ketika jadi BEM itu selalu mendemo bahwa DPR ini Dewan Pengkhianat Rakyat dan lain sebagainya. Tapi ketika ada ketua BEM, mantan ketua BEM yang mencalonkan diri, itu selalu dikritik, berarti menjilat ludah sendiri dan lain sebagainya. Mau tidak mau hari ini kita harus memiliki otoritas untuk mengubah, menjadikan negara ini lebih baik. Karena ketika kita hanya menonton, kita keluar-keluar 1000 orang, keluar-keluar hari ini di depan Senayan sana, itu akan kalah dengan satu tanda tangan kawan-kawan. Nah oleh karena itu jangan mau hari ini Gen Z hanya dijadikan objek politik, tapi juga dijadikan sebagai subjek politik. Mungkin itu. Terus Kak, untuk menurut kakak nih, untuk partisipasinya sendiri itu seperti apa gitu? Partisipasi untuk pemilu di 2024 nanti ya. Oke, untuk partisipasinya saya melihat survei yang disampaikan oleh Litbang Kompas bahwa 0,06% itu adalah Gen Z yang tidak ingin menyumbangkan suaranya, hanya 0,06%. Bayangkan, berarti dari sekian juta pemilih itu hanya segelintir orang yang apatis. Itu berarti kita Gen Z ini sangat peduli dan kita tidak ingin dimanfaatkan hanya sebagai pencoblos saja karena banyak sekali pemilih pemula dari Gen Z. Ada apa di hari Rabu? Ada Nasdem, ada kamu. TPS di hari Rabu. Nasdem setia menunggu. Kalau menurut saya pengennya pemimpin yang bisa memimpin Indonesia dan anti korupsi yang pastinya. Adil, tegas, dan jujur. Dari aku sih yang penting bisa bertanggung jawab, bisa memberantas para koruptor. Tanggung jawab, nggak banyak omong, nggak mentingin diri sendiri dan lain sebagainya, Kak. Yang pasti nggak omong saja. Pemimpin ya mendengarkan aspirasi anak muda sih. Pemimpin yang dapat membangun Indonesia lebih maju lagi. Nasdem setia menunggu. Nah
Nah, kalau tadi kita lihat nih, mahasiswa berbicara. Nah, sekarang kan Kak, ada keputusan MK ya tentang nomor 6 tahun 2023. Bagaimana itu dibolehnya adanya berkampanye atau bersosialisasi partai politik di kampus-kampus. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada Pak Anca selaku dosen Pertiba dan juga Kak Lisa nantinya, bagaimana sih tanggapannya untuk putusan MK tersebut? Kami persilakan Kak. Kebetulan saya kemarin sedikit membaca begitu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Memang di dalam salah satu putusannya, di dalam diktum, di dalam pertimbangan hakimnya, salah satu hakim kemudian menyatakan begini, kalau seandainya kampus itu ditutup ruang diskusinya, maka secara otomatis tanpa kita sadari sebenarnya kita juga membunuh dan seolah-olah menjauhkan generasi dalam tanda petik akademik itu keluar dari ruang berpikir akademiknya. Sehingga wajar saja ketika kawan-kawan BEM mohon maaf mempunyai pandangan bahwa sebenarnya politik ini apa sih? Karena kita tidak pernah diberikan ruang sama sekali. Kita tidak pernah nih ngajak orang partai politik, yuk kita sosialisasi tentang fungsi partai politik. Kan fungsi partai politik bukan hanya soal bagaimana kemudian undang-undang dibentuk, bagaimana undang-undang disahkan, bagaimana fungsi legislasi. Jauh dari itu secara teoretikal, McIver misalnya dalam bukunya jelas mengatakan bahwa fungsi partai politik itu salah satunya educational, sustainable educational. Bagaimana kemudian edukasi terhadap politik itu juga harus harus ada keberlangsungannya, dan ini menjadi poin penting menurut saya. Nah, putusan MK tentu bagi kami akademisi ini membuka ruang napas yang panjang. Satu, bagi jalan keterbukaan informasi khususnya berkenaan dengan pendidikan politik di kampus. Yang kedua, tentu ini juga sudah sejalan dengan ketentuan di hak asasi manusia tentang ICCPR, khususnya tentang ketentuan politik, bagaimana kemudian setiap orang diberikan hak yang sama, bukan hanya untuk ikut dalam pemilu, tapi juga menerima informasi yang baik dan benar di dalam pemilu. Kalau kita begini, Kak Cindy, kalau akademisi dia di kampus dia bicara teoretikal, betul nggak? Teoritis kan? Tapi kalau bayangkan Pak Tumanggor kami undang ke Uniper misalnya, Pak Tumanggor selain bicara teori, Pak Tumanggor bicara praktik, benar nggak Pak? Pak Tumanggor nggak akan bicara bagaimana kemudian proses pembentukan undang-undang, tapi Pak Tumanggor akan cerita, gini loh politik hukum pembentukan undang-undangnya, begini loh proses lobby-lobbynya. Kalau kampus nggak diberikan ruang dalam tanda petik itu, ya mohon maaf. Ya selama ini saya melihat bahwa di dalam putusan salah satu hakim melihat bahwa yang tidak boleh pada sebelum undang-undang ini adalah kampanye yang sifat terbuka, yang pakai panggung gede, yang harus bersuara besar. Karena memang lingkungan akademik itu dia lingkungan yang kemudian bukan lingkungan sunyi dalam tanda petik ya, dia harus juga terfilter begitu. Nah, sebagai akademisi sekali lagi kami mengapresiasi putusan MK, dan jujur setelah transformasi di Uniper, kami Uniper Pak, saya sampaikan sekarang di kawan-kawan Partai Nasdem, silakan Pak, silakan buka ruang, silakan untuk dalam tanda petik Pak bersosialisasi Pak di kampus kami Pak. Justru sebelum ada putusan MK di kampus kami sudah ada seperti itu Pak. Mekanismenya lebih elegan menurut saya, kita buka ruang diskusinya. Begitu Kak Cindy. Jadi saya sebagai akademisi mengapresiasi putusannya sudah sejalan dengan ketentuan hak asasi manusia, sudah sejalan dengan semangat ICCPR, International Convention and Political Rights. Saya pikir begitu Pak. Iya baiklah. Nah justru kalau saya lihat sendiri ini dari putusan MK nomor 65 ini justru menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang lebih kritis Pak ya dibandingkan yang kemarin-kemarin. Tapi tentu saja tetap harus dipelajari, jangan sampai nanti demo-demo yang nggak jelas nih ya adik-adik, harus tetap difilter. Nah, untuk itu saya tanya lagi nih untuk Kak Lisa. Kalau tanggapan dari Kak Lisa sendiri bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Cindy ya namanya ya. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Anca terkait dengan bagaimana sih partisipasi ya. Karena selama ini yang kita harapkan, kebetulan kita selama ini mengkaji concern gitu ya, concern terhadap politik, isu-isu politik dan kepemiluan, terutama generasi milenial ini dan Gen Z ya, pemilih pemula, yang dimana memang betul mereka mempunyai beberapa kelemahan tadi, misalnya antisosial ya, itu akibat dengan adanya media tadi ya, teknologi dan sebagainya. Tetapi ada beberapa ahli yang meyakini gitu, bahwa generasi Z ini adalah generasi yang memang mereka mempunyai peduli gitu terkait dengan isu-isu kebijakan publik dan lain sebagainya gitu ya. Ini masih ada nih, ada yang misalnya ilmuwan atau ahli yang mereka memang mikir bahwa ini
mereka ini agak apatis. Tapi ada beberapa kemudian ahli yang menyatakan bahwa generasi Z ini mereka cukup sensitif terkait dengan isu-isu kebijakan. Dan ini kita bersyukur sekali Nasdem mudah-mudahan menjadi pelopor ya untuk partai-partai yang lain gitu. Bahwasanya menyambut putusan MK ini, karena tidak hanya penyadaran politik atau pendidikan politik itu seharusnya tidak hanya dilakukan oleh seperti misalnya KPU, Bawaslu saja, tetapi kemudian ini juga menjadi PR kita bersama. Karena selama ini kan orang berbicara kadang-kadang di masyarakat itu kan agak anti ya berbicara politik. Padahal kehidupan kita ini kan berpolitik. Ya harapannya ya mudah-mudahan ke depan Nasdem sebagai pelopor untuk masuk ke ranah-ranah akademisi gitu ya, karena akan dibantu oleh kita akan menyambut nih dengan segar ya, orang akademisi akan menyambut dengan segar. Artinya ada stakeholder yang ingin memberikan edukasi bersama terkait dengan partai politik. Hal-hal yang seperti ini mungkin dari kami mungkin bisa kami sampaikan nanti. Baiklah, kalau dari Kak Anca nih, kalau saya mau tanya lebih lagi nih, bagaimana nih, ini kan sudah terbuka ya untuk putusan MK ini. Nah, pasti banyak sekali nih mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya berbuka suara atau lebih kritis. Nah, bagaimana caranya kampus untuk mengelola itu agar tidak terjadinya hal-hal yang negatif gitu, agar berjalan tetap terus positif? Jadi gini Kak, salah satu tujuan pendidikan itu adalah untuk merubah mindset. Jadi kalau mahasiswa berpikir kritis, bagi saya pribadi itu prestasi. Cuma memang kita harus menyiapkan salurannya, bagaimana kemudian saluran ini, kritik ini dapat disampaikan dengan baik. Tadi sudah disampaikan kawan kita tadi. Jadi memang hari ini persoalannya adalah persoalan bagaimana kemudian konsep-konsep penyampaian aspirasi, pandangan itu harus dibuka lebih luas. Jadi kalau mohon izin misalnya kalau di Amerika misalnya ada konsepsi namanya deliberative demokrasi. Deliberative demokrasi itu memberikan ruang sebenarnya, ruang partisipasi, bukan hanya sebagai dalam konteks bagaimana kemudian cara perlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang atau penentuan kebijakan publik, enggak. Diberikan keleluasan. Tapi di Indonesia kita pahami itu sebagai sesuatu yang formalitas, yang cenderung seremoni begitu. Nah, sekali lagi kalau bagi saya ini menarik putusannya. Saya kasih analogi deh sederhana. Misalnya begini, di universitas atau di sekolah tinggi ada salah satu fakultas namanya Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Belakangnya apa? Politik kan? Kalau kita pakai definisi sederhana, kampanye itu kan upaya untuk kemudian mensosialisasikan. Kalau seandainya Fakultas Sosial dan Politik atau Sekolah Tinggi Ilmu Politik misalnya ditutup ruang untuk mendengarkan kampanye yang baik, kampanye yang cerdas, kira-kira mengkhianati nilai-nilai akademik enggak? Pasti. Kalau saya lihat misalnya, jadi kalau kita bisa telusuri salah satu landasan pembentukan undang-undang atau landasan filosofi, bagaimana kemudian nomenklatur pasalnya ini dibuat. Kita harus telusuri itu, kita dalami. Jadi sudah benar sekali, saya sepakat sekali dengan Pak Saldi Isra di dalam putusan MK itu secara tegas menyatakan ya harus dibuka begitu. Karena enggak boleh lagi tertutup-tertutup. Bayangkan misalnya begini, di kampus, misal salah satu kampus ada yang mau mencalonkan diri. Benar kan? Tanpa enggak langsung kan kampanye ini bisa terbuka, bisa tertutup kan? Bisa ngomong, Pak saya ini kebetulan nyalon loh Pak, bisa bantu saya enggak? Bisa enggak Pak? Ya kan? Kalau kita buka ruangnya terbuka ya udah, berarti kompetisinya bebas, tarungnya gagasan. Makanya saya sepakat kemarin saya sampaikan bahwa pemilu 2024 ini diisi oleh generasi-generasi yang kemudian cara berpikirnya intelektual sebenarnya. Kalau kita mau buat istilah, ini mohon maaf ini istilah saya, jadi istilah baby boomer, generasi X, Z segala macam itu adalah bentuk klasterisasi politik sebenarnya. Ya bagaimana kemudian ini dibuat klasternya, supaya apa? Supaya kawan-kawan politik, supaya kawan-kawan partai politik itu tahu segmentasinya. Nanti setelah ini saya mungkin kalau diberi kesempatan saya mau cerita tentang demokrasi ya. Demokrasi itu ilmu yang bicara tentang kecepatan. Bagaimana kita tidak bicara demokrasi lagi. Kita udah transisinya udah gitu. Ya makasih sekali untuk Kak Lisa, untuk Kak Anca. Untuk itu kita break dulu Pak. Ada apa di hari Rabu? Ada Nasdem, ada kamu. TPS di hari Rabu. Nasdem setia menunggu.
lagi dong syarat untuk bisa mencoblos di pemilu 2024. Siap kakak, ini dia sesuai peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Yang pertama, genap berusia 17 tahun sudah menikah atau pernah menikah. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP elektronik. Jika pemilih berdomisili di luar negeri dapat menggunakan KTP elektronik, paspor ataupun surat perjalanan laksana paspor. Dalam hal memilih, ketika belum memiliki KTP elektronik dapat digantikan dan menggunakan KK atau kartu keluarga. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangan lupa cek kita berada di TPS nomor berapa dengan mengunjungi cek DPT online KPU Go ID. Nasdem setia menunggu. Kalau tadi kita bertanya kepada akademisi ya, sekarang kita mulai bertanya kepada Pak Tumanggor selaku dari fraksi Partai Nasdem dan juga selaku DPRD Provinsi ya. Nanti nyalek lagi ya Pak ya berarti ya? Iya, dapil berapa Pak? Dapil 1 Pangkal Pinang ya, sekalian promosi nih Pak. Iya. Karena Pak Tumanggor ini dari Komisi 4 ya, Komisi 4 ini juga menaungi pendidikan. Nah salah satunya ini juga cocok nih untuk Bapak nih. Nah bagaimana cara Pak Tumanggor menyikapi putusan MK tadi Pak? Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa, terima kasih boleh berkenan hadir. Juga Pak dosen. Berbicara terkait dengan generasi Z. Kalau saya menyimak dari tadi di sini, tentu kita berbicara bagaimana menghadirkan politik yang berintegritas, politik yang menolak transaksional, politik yang menolak SARA, politik identitas. Itu saya rasa yang ketika kita berbicara tentang generasi Z. Karena generasi Z, kalau saya lihat tadi umurnya itu ada yang pernah mengikuti pemilu, ada yang baru pemula. Kenapa saya mengedepankan ini? Karena hari ini, minggu lalu juga ada pertanyaan ya dari mahasiswa, kenapa korupsi itu masih merajalela? Perlu kita dalami lebih jauh bahwa salah satu yang membuat korupsi itu adalah biaya politik mahal. Ya. Apa? Seperti apa itu Pak? Biaya politik mahal. Hari ini ya kita buka-bukaan aja ya. Saya sebagai praktisi politik, saya sebenarnya basic saya ini adalah akademisi profesional. Namun hari ini Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi anggota dewan. Jadi saya praktisi politik. Saya melihat itu, ya masyarakat. Contoh hari ini anggota DPR itu merasa masyarakat melihat duitnya banyak. Ini kan salah satu image yang kurang baik sebenarnya. Kan begitu. Hari ini enggak seperti itu lagi masanya. Sehingga sulit menghadirkan politik gagasan. Ketika tadi saya baru tahu beberapa hari ini dan penjelasan tadi saya baru dengar dari Pak dosen terkait dengan penolakan di MK. Ini sebuah angin segar percatukan politik nasional. Dan menurut saya ini terlambat. Karena proses politik sudah berjalan sebentar lagi DCT. Seharusnya kalau ini dari awal dibuat, mungkin para mahasiswa, saya yakin banyak yang mau jadi caleg, ya jadi caleg. Oleh karena itu tadi, kalau saya lihat data bahwa generasi Z itu ada 27,4%, 68 juta, bukan kecil. Ya, kenapa saya sangat menyayangkan masalah biaya politik? Contoh ya, kita sudah reformasi itu sudah 25 tahun 98. Kalau kita hari ini buka-bukaan, yang demo tahun 98 hari ini sudah memegang kunci di pemerintah Indonesia loh, tadi mana-mana ini berserakan. Kenapa hadirnya hari ini korupsi masih ada? Artinya saya tekankan kepada generasi Z, adik-adik saya, jangan hari ini ketika kalian jadi mahasiswa pintar mengkritisi. Ketika kalian jadi pemain, kalian pelakunya, betul? Itu.
Ya betul nggak Pak dosen? Jangan karena kalian belum dalam sistem. Kenapa saya katakan, berani saya mengatakan ini? Tahun 98 itu hampir seluruh pelosok Indonesia kampus itu demo. Terjadilah hari ini namanya era reformasi. Kalau kita hitung Pak umur ya Pak dosen ya, ini hampir 90% pemegang kunci yang sudah lulusan ini semua ini. Apa yang dituntut tahun 98 itu bisa nggak dilaksanakan hari ini? Betul nggak Pak dosen? Jadi saya berharap ini adik-adik saya sangat saya banggakan ini. Kalian generasi Z ini saya ajak untuk terus konsisten. Iya, terus konsisten. Kalianlah pelaku-pelaku politik yang berintegritas. Jangan pula kalian misalkan begitu hari ini bicara ini, nanti pas pulang ke rumah ada caleg, tolonglah kamu jadi tim saya, Wani Piro. Ini kita ya bukan mau menduduh kalian ya, tapi fakta hari ini itu bisa terjadi. Makanya gini, kenapa? Saya mau jelaskan juga sama kita hari ini. Partai pertama di Indonesia, partai tanpa mahar adalah Nasdem. Namun Nasdem belum bisa menguasai pemerintahan ini. Kenapa? Karena banyak politisi Nasdem ini nggak punya uang. Mereka sebenarnya politik-politik banyak yang bagus. Dia karena motivasi tadi tertarik karena tidak ada mahar tadi, dia mau ke sini. Namun ketika perang di lapangan nggak punya uang, tetap nggak jadi. Betul nggak? Ini, ya. Ini jadi oleh karena itu saya mengajak adik-adik semua, kalianlah yang ketika kalian hari ini di tengah-tengah masyarakat kita berbicara, kalianlah hari ini harus terus konsisten. Bagaimana supaya menghadirkan politik berintegritas? Sehingga saya tantang Pak dosen, coba kita ke kampus itu, coba adu debat caleg-caleg semua. Ya, jangan biar nanti gini, karena sekarang tadi Pak Sekwil sudah bilang ada kapasitas tapi tidak apa? Otoritas tapi tidak ada kapasitas. Semestinya harus lengkap ini. Akhirnya regulasi yang ada ini monoton itu aja. Saya ke OPD, saya sering saya tegur. Gini, dalam proses pembuatan anggaran, banyak ini eksekutif, dinas-dinas ini copy paste. Anggaran hari ini buat ini ya, ATK ini. Saya minta begini, jangan copy paste. Hal-hal baru apa yang mau kalian kerjakan? Itu harus dikerjakan apa? Tahun depan apa? Kira-kira output yang harus digolkan oleh OPD ini. Misalkan hari ini lagi ribut-ributnya, APK kita hanya 14%. Hampir kalau dibandingkan NTT boleh dengan provinsi termiskin, masa kita sama, kita provinsi kaya. Ini fokusnya misalkan dinas pendidikan apa? Nah, tadi Pak dosen sudah minta tolong diperhatikan Univer. Ya hal seperti ini. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, jadi sehingga ada output yang akan di planning. Jangan hanya misalkan perjalanan dinas sekian, rapat-rapat di hotel sekian. Saya coret-coret kalau saya ada dari OPD-OPD seperti itu. Jadi dia harus menampilkan hal-hal baru, ada apa aktual-aktual yang ada untuk bisa menyesuaikan keadaan hari ini. Dalam dunia tenaga kerja dan banyak kelemahan-kelemahan yang harus. Jadi oleh karena itu ya, adik-adik saya yang sangat banggakan ini, kalian adalah penyumbang terbesar dalam penentuan ya kepemimpinan nasional, bukan hanya capres, tetapi sampai turunannya ke bawah, anggota DPRD kabupaten, provinsi, kemudian DPR RI, kemudian kepala-kepala daerah, ya, caleg-caleg. Kalian harus menolak ketika kalian di lapangan ada keluar-keluar, jangan. Coba cek dulu orangnya, mana latar belakang, lihat autobiografinya, ngomong lurus enggak caleg nih. Artinya generasi Z ini, kalian konsisten untuk menciptakan bagaimana terciptanya sebuah politik yang berintegritas. Ya demikian, terima kasih. Ya luar biasa sekali ya Pak Tumanggor. Beliau juga salah satu dari DPRD Komisi 4 Pendidikan. Jadi memang sesuai ya, dari cara bicaranya saja sudah terlihat gitu. Ya, untuk Pak Zainal ada ingin memberikan tanggapan? Baik, barangkali saya mau kasih tanggapan. Dua aspek, pertama aspek hukum dari MK tadi Pak. Yang kedua mengenai generasi NZ ini, karakter generasi NZ antara harapan dan kenyataan. Mengenai keputusan MK tentang politik sudah boleh masuk kampus,
yang saya dengar tadi dari Bapak Doktor, barangkali kesimpulan saya, penegasannya, itu sosialisasi politik oke. Tapi kampanye politik menurut saya enggak. Saya pribadi sebagai alumni UPI setuju karena apa? Karena kampus itu gerakan integritas moral kata Bapak tadi, itu taruhannya di kampus. Kampuslah satu-satunya hari ini yang menjadi harapan integritas moral bangsa ini. Jadi maksud saya bagaimana moral itu bangkit, memotong yang tadi kita pesimis waktu masih mahasiswa begini-begini moral-moral, sudah jadi pejabat, KKN lagi, itu iya kalau integritas moralnya tidak utuh. Jadi saya sebagai generasi tua merindukan, saya merasakan bagaimana adik-adik di BEM, gerakan integritas moralnya bagaimana. Jadi maksud saya begini, kita tahu karakter lah. Jadi bagaimana karakter generasi Z sebagai taruhan untuk memutus budaya yang katanya sudah susah untuk diatasi. Mata rantainya kan begini, Tuhan menciptakan manusia itu dengan tanah dan cahaya dan dengan kebenaran dan janji. Apa janji Tuhan terhadap ciptaan manusia? Janji Tuhan dalam ciptaan manusia yaitu menanam menuai. Anda menuai apa yang Anda tanam. Anda berbuat baik kembali kepada Anda berbuat jahat kembali kepada Anda. Jadi mata rantai nasinya menanam pengetahuan menuai pikiran, menanam pikiran menuai pandangan, menanam pandangan menuai sikap, menanam sikap menuai perbuatan, menanam perbuatan menuai kebiasaan, menanam kebiasaan menuai karakter, menanam karakter menuai nasib. Jadi nasib Anda adalah karakter Anda. Nasib politik, karakter politik, nasib hukum, karakter hukumnya bagaimana? Maaf saya untuk buku ini, idealisme masih mahasiswa bangkit lagi. Yeah. Jadi nasib bangsa, karakter bangsa, nasib masyarakat, karakter bangsa, masyarakat, nasib kampus, karakter kampus. Kampus tidak boleh menjadi misionaris, itu betul-betul harus lembaga netral. Kampus tempat pertempuran pemikiran yang bertolak belakang. Oke. Perbedaan kita hargai, tapi jangan menjadi misionaris atau terkooptasi oleh satu partai atau politik lainnya. Ada apa di hari Rabu? Ada Nasdem, ada kamu. Ke TPS di hari Rabu. Nasdem setia.